Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel SKM Sumber Karya Motor. Oke, kali ini saya akan rakit mesin Supra E lama bagian depannya, dikarenakan motor ini ngebul. Barusan saya sudah quarter di bagian piston, lalu sekir bagian klepnya. Oke, langsung saja kita rakit guys. Oke, langkah pertama kita rakit terlebih dahulu pada bagian komponen headnya dulu ya. Dan ini di sini terdapat klep, bos klep, dan pernya sama retainer. Kita masukkan terlebih dahulu pada bagian ring per klep, lalu masukkan pada bagian klepnya ya. Dan setelah itu kita pasangkan pada bagian seal klepnya ya. Jadi kalau kita melakukan turun mesin bagian depan ini wajib diganti pada bagian seal klepnya. Setelah itu kita gunakan tutup klep untuk menahan pada bagian klepnya. Oke, kita pasangkan pada bagian per klepnya. Ini ada yang kecil dan ada yang besar di motor Supra. Lalu di retainernya kita masukkan pada bagian kuku macannya. Setelah itu kita gunakan karet untuk menekan bagian retainer. Oke, dan ini sudah masuk ya guys. Setelah itu kita kasih pelumasan pada bagian bearing noken asnya ya, agar tidak terjadi kausan, dikarenakan ini sebelumnya sudah menggunakan pencucian menggunakan bensin. Kita masukkan ya, yang harus pas sama bagian rumahnya. Setelah itu kita pasangkan pada bagian pelatuk klepnya. Posisikan pada bagian noken as ini harus berada di posisi netral. Dan jangan lupa ini ada bagian ring tahanan dekompresi, ini harus terpasang. Di sini juga kita kasih pelumasan pada bagian as pelatuk klep. Lalu kita masukkan lubangnya. Lakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya lagi ya. Oke, ini sudah selesai dirakit. Setelah itu kita pasangkan pada bagian tutup di bagian sebelah kanannya ya. Ini dikasih lem lalu packing, dikarenakan ini bagian harus masuknya lubang oli ke area noken as. Jadi di sini rawan kebocoran. Lalu kasih packing ya guys. Dan kasih lem lagi. Secukupnya. Pasangkan ini bautnya menggunakan kunci 8. Oke, dan ini tahap perakitan di bagian head sudah beres ya guys.
Setelah itu kita rakit pada bagian piston dan blok pistonnya. Kita pasangkan klip penguncinya. Lalu kita rakit pada bagian ring piston. Di motor 4 tak terdapat 5 ring piston. Yang pertama ini yang 2 yang tipis ini ring oli, yang kuning ini ring cacing, dan yang abu ring bilas, dan yang bening ini ring kompresi. Dan cara penempatannya ini ring bilas ini berada di sebelah tengah, ring kompresi di bagian ujung ya. Jangan sampai tertukar di bagian ring bilas dan ring oli. Kita rakit terlebih dahulu pada bagian ring olinya. Silang-silang ya guys, yang tipis ring cacing, lalu yang tipis. Jadi seperti ini. Lalu kita pasang pada bagian ring bilas. Jika bingung untuk membedakannya, kita raba saja di bagian pinggirnya ini. Kalau ring bilas terdapat tajam di sebelah pinggirnya. Ini ditaruh di bagian sebelah tengah. Dan yang terakhir ini ring kompresi. Dan cara penempatan juga ini jangan sampai pada bagian sambungannya jangan sampai disimpan di bagian sebelah bawah, karena kan ini terjadi gesekan saat putaran piston maju mundur. Jadi penempatan yang benar dan kita cari aman saja, kita tempatkan di sebelah pinggir dan tempatkan secara menyilang. Jadi seperti ini ya guys. Setelah itu kita pasangkan pada bagian pen pistonnya. Jangan lupa kita kasih pelumasan di bagian pen pistonnya. Dan sebelum melakukan penggantian ser yang baru, dipastikan di bagian stang pistonnya ini aman ya guys. Cara pengecekannya ini gampang sekali, kita tarik lalu getok-getok. Kalau ada bunyi ketek-ketek itu stang sernya berarti sudah kena dan harus diganti. Oke, langsung saja kita pasang ya guys. Dipastikan ini dianggap aman, dan ini sudah saya cek sebelumnya, ini di bagian stangnya ini aman ya guys. Lalu pasangkan pada bagian klip penguncinya. Alat yang digunakan bisa menggunakan jari-jari yang sudah diruncingkan. Hati-hati dalam pemasangan klipnya ini, jangan sampai masuk ke area sebelah stang piston. Dan ini sudah terpasang guys. Dan kita lanjut untuk pemasangan di bagian packing di bagian blok seher. Kita kasih lem dan saya cari aman, tidak menggunakan juga tidak apa-apa, tapi saya tidak ingin
bongkar kedua kali. Jangan sampai di bagian sebelah ini terjadi kebocoran oli. Cari aman, kita gunakan lem saja. Dengan catatan jangan sampai menutupi lubang area jalur oli. Dan kita pasangkan pada bagian packingnya. Lalu kita kasih lem kembali. Dan di bagian sini terdapat sealnya, dan jangan sampai ketinggalan kita pasangkan sealnya ya. Kita taruh dan jangan sampai ini terlepas pada saat pemasangan. Kita kasih pelumasan terlebih dahulu pada bagian area blok sehar. Lalu kasih juga pada bagian pistonnya ya. Oke, kita pasangkan ya guys. Tadi jatuh, kita pasangkan kembali. Dalam tahap pemasangannya ini kita harus hati-hati ya guys. Pelan-pelan saja, asalkan masuk. Kita masukkan pada bagian rantai ketangnya. Tarik rantai kameratnya, lalu pada bagian boxer kita dorong ya guys. Ini sudah masuk. Setelah ini kita pasangkan pada bagian rollnya ya. Jangan sampai ketinggalan pada saat pemasangan roll ini. Kalau ketinggalan ini akan melakukan pembongkaran kembali. Dan kencangkan. Dan pasangkan pada bagian baut tanam yang berada di sebelah kiri. Oke, dan ini tahap perakitan blok piston dan piston sudah selesai. Lalu kita masukkan pada bagian area headnya ya. Dan di sini terdapat 2 nok di bagian head, dan di belakang juga di bagian blok piston juga ada 2. Ini jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan ini tahap pemasangannya tidak akan presisi dan akan menceng. Tahap pemasangannya ini menyilang. Dan setelah itu kita kasih lem. Dalam pengleman bisa kasih lem di area head, bisa juga di area packing. Tapi saya di area head saja. Lalu pasangkan pada bagian packingnya. Dan di sini ada packing pada bagian rantai kamerat yang kecil seperti ini, dan ditaruh di bagian sebelah kiri. Lalu kasih lem kembali ya.
Dan di sini ada o-ring yang berbahan karet, dan kita taruh di bagian area pembuangan oli dan area lubang masuk oli. Kita masukkan ya. Kita pasangkan bodi tanamnya juga yang berada di sebelah kiri. Gambar-gambar bau dah. Gambar bau. Panah. Misalnya malah super ini. Dan ini jangan dikencangkan terlebih dahulu. Dan yang harus dikencangkan ini harus berada yang di depan terlebih dahulu. Kalau ini dikencangkan terlebih dahulu dikarenakan ini akan terjadi kemiringan dan akan ketarik sebelah. Dan kasih pengeleman juga di bagian tutup klepnya, bukan tutup klepnya, ini tutup area noken as. Perhatikan di bagian tutup ini ada tanda panahnya. Kita sering mengabaikan tanda panah ini. Tanda panah ini harus menuju ke bagian sebelah bawah ya, jangan menuju ke bagian atas. Dan pasangkan pada bagian ringnya. Ini ringnya yang tebal-tebal. Ya, tusuk sate ini sudah pada kencang ya guys. Kita kencangkan pada bagian baut tanam yang menggunakan kunci 10. Dan ini harus menggunakan kunci 10 pas. Kita lanjut tahap pengetopan ya. Dan kita cari terlebih dahulu pada bagian magnet yang ada huruf T. Dan ini harus sejajar dengan coakan yang berada di blok magnet. Dan setelah sudah berada di wilayah top, kita pasangkan pada bagian gigi sentriknya ya. Pastikan posisi noken as berada di posisi netral. Pastikan titik yang berada di gigi sentrik ini harus sejajar dengan coakan yang berada di coakan head yang berada di bagian depan ya. Ini sudah berada di posisi top. Dan kita lanjut untuk pemasangan karburator, setel klep, pemasangan karbu, lalu kita tes hidup.